Kadang, keluarga yang kita percaya justru yang pertama menusuk kita dari belakang. Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah yang kusebut keluarga ternyata hanya tempat mereka merencanakan bagaimana cara mengusirku. Setelah menikah, aku tinggal di rumah suamiku dan mertuaku. Dulu, semuanya terasa hangat. Tapi, beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan sesuatu yang berubah. Ibu mertuaku mulai mengkritik hal sekecil apapun. "Kamu masak begini, keluarga kami tidak biasa makan makanan yang seperti ini." Kakak iparku menatapku dengan sinis. Kadang bahkan suamiku ikut memarahiku, padahal dulu ia penuh pengertian. Aku pikir ini hanya suasana hati, tapi ternyata ini awal dari sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap. Tanpa aku tahu, ibu mertua dan kakak iparku mulai mempengaruhi suamiku dari belakang. Mereka membuat cerita-cerita yang tidak pernah kulakukan. "Mah, kamu yakin istriku bilang begitu?" "Iya, Mama malu dengarnya. Dia bilang Mama cerewet, katanya mau pindah rumah biar jauh dari keluarga." Suamiku mulai berubah. Suasana rumah makin terasa seperti medan perang, bukan lagi rumah tangga. Masalah mulai muncul berturut-turut. Suatu hari, gelang emas ibu mertua hilang. Semua orang panik dan entah bagaimana gelang itu muncul di lemariku. "Tuh kan, aku udah bilang dia cuma numpang dan sekarang berani nyuri juga." Aku menangis, tapi tak ada yang percaya. Malam berikutnya, ibu mertua pura-pura sakit. Mereka menuduhku tidak peduli, padahal aku sibuk mengurus pekerjaan rumah. Dan kakak iparku menyebar cerita bahwa aku ingin menguasai rumah keluarga. Semua tuduhan itu perlahan membuat suamiku tidak percaya lagi padaku. Aku mulai curiga, mengapa mereka mati-matian ingin aku pergi? Jawabannya kutemukan tanpa sengaja. Saat membersihkan gudang, aku menemukan sebuah map usang. Di dalamnya, surat warisan dari ayahku bertahun-tahun sebelum beliau meninggal. Aku terdiam. Rumah yang kami tinggali sekarang ternyata berasal dari warisan ayahku. Diserahkan kepada suamiku dengan satu syarat. Rumah ini hanya boleh dimiliki selama pernikahan berlangsung. Jika terjadi perceraian, seluruh hak kembali kepada keluarga anak perempuanku. Saat itu, aku mengerti. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan surat itu kepada suamiku. Rumah ini bukan milik keluargamu. Ini warisan dari ayahku. Kamu tahu itu?" Tapi sebelum suamiku sempat membaca, ibu mertua merebut kertas itu. "Tidak usah drama, kamu ingin menguasai rumah ini ya?" Suamiku membentakku. "Sudah, kamu pergi saja dari sini." Aku terdiam. Semua usaha, semua cintaku tidak berarti apa-apa. Dan pada malam itu, aku diusir dari rumah yang sebenarnya adalah warisan keluargaku sendiri. Beberapa bulan setelah aku pergi, suamiku mendapat surat dari pengacara keluarga. Ternyata karena perceraian, rumah itu otomatis kembali menjadi milikku sesuai syarat warisan. Ibu mertua dan kakak ipar hanya bisa terdiam dan menyesali konspirasi mereka. Mereka berhasil mengusirku, tapi mereka tidak tahu bahwa dengan mengusirku, mereka juga mengusir diri mereka sendiri dari rumah itu.